Pertama, pengertian pengadaan. Pengadaan adalah suatu proses untuk mendapatkan barang atau jasa yang dilakukan oleh individu, perusahaan, atau pemerintah. Proses ini melibatkan berbagai tahapan seperti perencanaan kebutuhan, pemilihan penyedia, pengadaan kontrak, dan penyelesaian transaksi. Pengadaan dapat dilakukan secara langsung atau melalui tender atau lelang dengan tujuan memastikan barang atau jasa yang dibeli memenuhi kebutuhan dengan harga, kualitas, dan waktu yang sesuai. 2. Tujuan pengadaan. Tujuan pengadaan adalah untuk memperoleh barang atau jasa yang dibutuhkan oleh suatu organisasi atau perusahaan secara efisiensi, tepat waktu, dan dengan biaya yang paling ekonomis. Pengadaan bertujuan untuk mendukung operasi organisasi, memastikan kualitas sesuai dengan kebutuhan, dan menjaga kepatuhan terhadap regulasi. Berikut adalah beberapa tujuan utama pengadaan. 1. Efisiensi biaya. 2. Kualitas. 3. Ketepatan waktu. 4. Kepatuhan. 5. Pengelolaan risiko. 6. Membangun kebutuhan jangka panjang dengan pemasok. 7. Inovasi. 3. Dasar asas atau prinsip pengadaan. Prinsip pengadaan mengacu pada sejumlah asas yang harus diikuti untuk memastikan proses pengadaan berlangsung secara transparan, efisien, dan adil. Beberapa asas utama dalam pengadaan antara lain 1. Transparansi, 2. Persaingan sehat, 3. Efisiensi, 4. Akuntabilitas, 5. Keadilan. 4. Jenis-jenis pengadaan. Jenis-jenis penggandaan dapat dibedakan berdasarkan objek yang diadakan, metode penggandaan, dan sektor yang melakukan penggandaan. Berikut adalah beberapa jenis penggandaan. Yang pertama, berdasarkan objek penggandaan. 1. Penggandaan barang. 2. Penggandaan jasa. 3. Penggandaan jasa konsultasi. 4. Penggandaan pekerjaan konstruksi. 5. Penggandaan jasa lainnya. 2. Berdasarkan metode penggandaan. 1. Penggandaan langsung. 2. Tender terbuka. 3. Tender terbatas. 4. Penunjukan langsung. 3. Berdasarkan sektor. 1. Penggandaan pemerintah. 2. Penggandaan swasta. Dan yang terakhir, penggandaan internasional. 5. Tata cara pengadaan. Tata cara pengadaan adalah serangkaian langkah dan prosedur yang harus diikuti untuk memastikan bahwa proses pengadaan berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku, transparan, efisien, memberikan yang terbaik bagi organisasi. Berikut ini adalah tahapan umum dalam tata cara pengadaan. 1. Perencanaan pengadaan. Identifikasi kebutuhan, anggaran, rencana pengadaan. 2. Penyusunan dokumen pengadaan. Spesifikasi teknis, kualifikasi penyedia, jenis pengadaan, dokumen lelang. Yang ketiga, pengumuman dan undangan. Pengumuman tender, undangan pengadaan. Yang keempat, pengajuan penawaran, penerimaan dokumen, batas waktu. Yang kelima, evaluasi penawaran, evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga, negosiasi jika diperlukan. Yang keenam, penetapan pemenang, penetapan penyedia, pengumuman pemenang, penandatanganan kontrak. Yang ketujuh, pelaksanaan pengadaan, pengiriman barang atau jasa, pemeriksaan dan penerimaan. Yang kedelapan, pembayaran. Yang kesembilan, pengelolaan kontrak, pemantauan pelaksanaan, perubahan kontrak. Yang kesepuluh, evaluasi dan laporan. 1. Evaluasi pasca pengadaan. Yang kedua, laporan pengadaan. Proyek yang gagal di Indonesia yaitu Jembatan Selat Sunda. Proyek Jembatan Selat Sunda adalah sebuah inisiatif ambisius yang direncanakan untuk menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Sumatera dengan jembatan yang melintasi Selat Sunda. Jembatan ini direncanakan memiliki panjang sekitar 30 km dan merupakan bagian dari rencana pembangunan infrastruktur besar untuk meningkatkan konektivitas antar pulau, memperlancar arus barang dan orang, serta mengurangi ketergantungan pada kapal feri yang selama ini digunakan untuk transportasi antara kedua pulau tersebut. Proyek Jembatan Selat Sunda yang direncanakan untuk menghubungkan Pulau Jawa dan Sumatera dengan jembatan sepanjang sekitar 30 km merupakan proyek ambisius yang pada akhirnya gagal direalisasikan.
Ada beberapa penyebab utama yang membuat proyek ini batal. 1. Biaya yang terlalu besar. Estimasi biaya pembangunan jembatan Selat Sunda diperkirakan mencapai lebih dari 200 triliun. Biaya yang sangat besar ini dianggap terlalu tinggi untuk dibiayai baik oleh pemerintah maupun pihak swasta. Banyak investor yang khawatir proyek ini tidak akan memberikan keuntungan yang sebanding dengan investasi yang diperlukan. 2. Masalah pendanaan dan investasi. Pendanaan proyek ini sangat bergantung pada investasi swasta dan skema kerjasama antara pemerintah dan sektor swasta. Namun tidak ada komitmen pasti dari investor besar untuk mendanai proyek tersebut. Ditambah lagi situasi ekonomi Indonesia dan global saat ini membuat investor lebih berhati-hati dalam menempatkan modal mereka pada proyek infrastruktur berskala besar. 3. Perubahan prioritas pemerintah. Di era pemerintahan Presiden Joko Widodo, prioritas pembangunan infrastruktur bergeser dari mengaproyek seperti Jembatan Selat Sunda ke pembangunan infrastruktur yang dianggap lebih penting dan mendesak, seperti jalan tol Trans Jawa dan Trans Sumatera, serta proyek transportasi publik seperti MRT dan LRT di Jakarta. Proyek Jembatan Selat Sunda dianggap tidak sejalan dengan visi pemerintahan baru yang lebih mengutamakan konektivitas dalam skala yang lebih terjangkau dan segera dibutuhkan. 4. Masalah lingkungan dan sosial. Proyek Jembatan Selat Sunda memicu banyak kekhawatiran terkait dampak lingkungan. Pembangunan jembatan sebesar itu dikhawatirkan akan merusak ekosistem laut Selat Sunda, yang merupakan habitat penting bagi berbagai spesies laut. Selain itu, ada potensi dampak sosial terhadap komunitas nelayan dan masyarakat pesisir yang bergantung pada laut sebagai sumber mata pencaharian. 5. Resiko geologis. Selat Sunda terletak di zona aktif secara tektonik yang rawan gempa bumi dan tsunami. Ini menambah tantangan besar segi teknik dan keamanan. Ada kekhawatiran bahwa jembatan yang dibangun di wilayah yang rawan gempa bisa rentan terhadap kerusakan akibat aktivitas seismik atau bencana alam lainnya. 6. Kurangnya studi kelayakan yang komprehensif. Meski proyek ini sudah digagas selama bertahun-tahun, banyak pihak yang merasa bahwa studi kelayakan untuk jembatan Selat Sunda tidak cukup komprehensif. Beberapa aspek teknis dan finansial belum dipertimbangkan secara matang, seperti lintas yang akan menggunakan jembatan tersebut dan potensi pendapatan dari biaya tol yang mungkin tidak sebanding dengan biaya pembangunan. 7. Alternatif transportasi lainnya lebih efektif. Seiring berjalannya waktu, pemerintah mulai melihat alternatif lain untuk menghubungkan Pulau Jawa dan Sumatera, seperti meningkatkan kapasitas pelabuhan dan layanan feri serta membangun jalur tol Trans Sumatera. Alternatif ini dianggap lebih murah, lebih cepat terrealisasi, dan lebih aman dibandingkan membangun jembatan sepanjang Selat Sunda. 8. Krisis ekonomi. Kondisi ekonomi global dan regional termasuk perlambatan ekonomi dan ketidakpastian ekonomi dunia membuat proyek ini semakin sulit direalisasikan. Pemerintahan dan investor enggan mengambil resiko besar dalam situasi ekonomi yang tidak stabil, terutama karena biaya proyek yang sangat besar. Pada akhirnya, proyek Jembatan Selat Sunda dihentikan karena berbagai faktor di atas, dan fokus pembangunan infrastruktur di Indonesia beralih ke proyek-proyek yang lebih terjangkau dan realistis. Proyek Jembatan Selat Sunda atau JSS sudah pernah mencapai tahap realisasi penuh, sehingga data anggaran yang digunakan secara nyata dan proyek tersebut tidak dapat dirincikan sebelumnya. Proyek ini dibatalkan sebelum dana besar dikeluarkan untuk konstruksi fisik. Namun, beberapa anggaran yang digunakan untuk studi kelayakan, perencanaan awal, dan kajian teknis telah dikeluarkan. Berikut adalah perkiraan anggaran yang dikeluarkan berdasarkan berbagai sumber terkait. Meskipun ini bukan angka final, karena proyek tidak berlanjut ke tahap pembangunan. Berikut tabel statistik data rincian anggaran yang digunakan secara nyata proyek Jembatan Selat Sunda yang gagal.
catatan, total estimasi anggaran yang digunakan hingga penghentian proyek diperkirakan sekitar 2-5 triliun. Ini termasuk biaya studi kelayakan, perencanaan, konsultasi, dan persiapan awal. Total anggaran proyek yang direncanakan. Proyek ini awalnya diproyeksikan menelan biaya sekitar 200 triliun, namun tidak pernah mencapai tahap pembangunan fisik. Angka-angka ini merupakan perkiraan karena rincian resmi tidak tersedia secara lengkap mengenai proyek ini dihentikan pada tahap